Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan hadapan Tuhan karena kita boleh kembali dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 hingga 8 melalui video streaming sekarang ini. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan beriman kita. Pemberita firman Tuhan saat ini, Penatua Sulita Sidabutar. Kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita adalah domba dan umat Tuhan yang melintas di tengah-tengah dunia ini, diperhadapkan dengan berbagai pergumulan di tengah pandemi COVID-19 dan pergumulan-pergumulan lainnya yang kita hadapi saat ini. Seberapa besar keyakinan kita untuk menyerahkan, memohon pertolongan, dan menyerahkan hidup kepada Sang Gembala Agung. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema Allah Gembala yang baik. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Memberikan nafas bagimu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Ya Bapa, pencipta langit dan bumi, tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar sekalipun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu, dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini sepanjang segala zaman. Amin. Dengan udara ku hidup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji
kita akan mendengar pujian dari karyawan GPB Kasih Setia. Sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita persiapkan Alkitab kita yang terambil dari Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, melalui video streaming saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Ya Bapa, berfirmanlah, kami umat-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 yang menyatakan,
Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Tuhan Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam ibadah keluarga melalui video streaming pada saat ini. Sesuai dengan Sabda Bina Umat, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Yesaya 40. Jika kita melihat judul dari kitab Yesaya 40, maka Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keselamatan untuk Bangsa yang di dalam Pembuangan. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Isi dari kitab Yesaya adalah tentang nubuat bagi bangsa Israel sebelum, selama, dan sesudah pembuangan di Babel. Kitab Yesaya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Proto Yesaya atau Yesaya yang pertama, terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 39. Isinya adalah tentang nubuat sebelum pembuangan di Babel. Yang kedua adalah Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua, itu terdiri dari pasal 40 sampai pasal 55. Isinya adalah nubuat selama masa pembuangan di Babel. Dan yang ketiga adalah Tirto Yesaya atau Yesaya yang ketiga. Itu mulai dari pasal 56 sampai dengan pasal 66. Isinya adalah nubuat bagi bangsa Israel setelah masa pembuangan di Babel. Nabi Yesaya dikategorikan sebagai nabi besar dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang hukum dan keselamatan bagi bangsa Israel. Dan juga banyak menubuatkan tentang Yesus Kristus, yaitu tentang kedatangannya, masa sengsaranya, dan juga kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Nabi Yesaya hidup sejaman dengan Nabi Amos dan Nabi Hosea. Kedua nabi tersebut bernubuat kepada suku-suku bangsa Israel di sebelah utara. Sedangkan Nabi Yesaya dan Nabi Mika bernubuat di daerah Israel bagian selatan di kerajaan Yehuda. Nabi-nabi tersebut, Nabi Amos, Nabi Hosea, Nabi Yesaya, dan Nabi Mika hidup pada zaman pemerintahan Raja Usia, Raja Yotam, dan juga Raja Hizkia. Itu adalah sedikit penjelasan tentang kitab Yesaya. Dan pembacaan kita pada saat ini di pasal 40 masuk dalam Yesaya kedua atau Deutero Yesaya, yaitu tentang nubuat selama masa pembuangan di Babel. Pembacaan kita tadi di ayat 9 sampai ayat 11 mempunyai keterkaitan atau ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1 sampai 8. Di ayat 1 sampai 8 mengungkapkan 2 hal, yaitu tentang kerentanan dan kerapuhan. Dalam rangka berbicara tentang keselamatan bagi Yehuda setelah bangsa Israel mengalami hukuman pembuangan, Yesaya kedua mengingatkan tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak kekal. Simbolisasi dari ketidakkekalan tersebut digambarkan seperti rumput dan bunga yang akan kering dan layu. Itulah nasib manusia yang rentan, rapuh, dan akan mati. Sekalipun demikian, Allah memberi manusia bagian dari hidup ilahi, yaitu nafasnya. Seperti tertulis di ayat 7 dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam renungan ini setidaknya
Ada 3 hal yang akan kita lihat tentang kekuatan dan kuasa tangan Tuhan bagi umat yang percaya kepadanya. Yang pertama, pembawa kabar baik. Dalam situasi bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan, Tuhan datang membawa kabar baik bagi umatnya agar mereka tidak terus terpuruk. Dari teks ini, kita pun diharapkan untuk bisa dan mampu membawa kabar baik bagi seluruh orang yang berada dalam pergumulan hidupnya, khususnya dalam situasi pandemi seperti saat ini. Kita, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, adalah pembawa kabar baik. Kita harus membawa kabar baik kepada orang lain. Apa isi berita baiknya? Isinya adalah tentang Tuhan yang datang kepada manusia dengan kekuatan dan keperkasaan untuk menuntun, membimbing, dan menyertai umatnya. Yang kedua, kekuatan tangan Tuhan. Pada saat kita harus berjuang menjalani kehidupan ini, membuat kita seakan-akan tidak ada apa-apanya. Berbagai rangkaian peristiwa yang kita alami, seperti saat ini, kita masih menghadapi pandemi COVID-19, rencana pemberian vaksin, PSBB yang diberlakukan dan masih diperpanjang, dimulai dari bulan Maret hingga saat ini, anak-anak yang belajar secara online dari rumah, para karyawan yang sebagian kerja dari rumah, bahkan banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja. Mal-mal dan restoran-restoran yang dibatasi pengunjungnya karena social distancing, dan masih banyak lagi yang lainnya, yang kesemuanya berdampak pada setiap lini kehidupan, bagaikan suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu membaca firman Tuhan yang mengatakan, "Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa." Ia berkuasa atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan dan kekuatan dari Tuhan sangat kita butuhkan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jika Tuhan campur tangan, pasti ada jalan keluar akan setiap masalah dan pergumulan. Karena kekuatan tangannya berkuasa melakukan apapun. Yang penting, kita tetap berserah dan yakin kepada Dia yang penuh kasih dan setia. Seperti tertulis dalam Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yang ketiga, Allah adalah gembala yang baik. Definisi gembala adalah penjaga atau pemelihara, sedangkan menggembalakan adalah menjaga atau melindungi. Dari pengertian ini, siapakah yang patut disebut sebagai gembala? Dan siapakah gembala yang sejati itu? Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih, kehidupan bangsa Israel digambarkan sebagai kawanan domba yang tidak lepas dari tokoh gembala. Setiap saat, mereka diberi minum dan diberi makan. Tidak satu pun domba yang luput dari perhatian gembala. Mereka akan selalu ditemani dan dituntun. Ketika bangsa Israel mengalami perubahan hidup, yaitu mengalami masa pembuangan dari Yerusalem ke Babel, mereka merasa seolah-olah Allah tidak lagi memperhatikan mereka. Mereka bagaikan domba yang tidak diperhatikan dan dijaga oleh gembalanya. Perasaan ditinggalkan dan tidak diperhatikan menjadi titik masalah bagi umat Israel pada waktu itu. Oleh karena itu, Yesaya menyerukan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Seperti pada ayat 11 pembacaan kita tadi dikatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Allah adalah gembala yang baik, karena dengan kasih setianya, ia menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya. Menghimpun berarti mengumpulkan kembali umatnya yang terserak ketika mengalami pembuangan di Babel. Allah memulangkan umat Israel ke Yerusalem untuk memulai kehidupan baru sebagai umat yang taat kepadanya. Memangku adalah tindakan seorang gembala terhadap dombanya yang sedang sakit karena terluka. Ia memangku untuk maksud memberi ketenangan dan sekaligus memulihkan dombanya agar kembali sehat. Menuntun berarti berjalan di depan agar kawanan dombanya merasa aman.
Mereka berjalan dengan pasti menuju hamparan rumput yang hijau dan minum dari aliran sungai yang tenang. Gembala yang baik akan selalu menghibur, menguatkan, menggendong dengan penuh kasih. Yesus adalah gembala yang baik. Ia bersedia mengorbankan dirinya demi membela domba-dombanya dari penderitaan dan siksaan yang kekal. Sebagai gembala yang sejati, ia selalu membawa damai, sukacita, dan kasih, serta pengampunan dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Apabila kita memandang Yesus sebagai gembala yang baik atau gembala yang sejati, lalu apa yang kita lakukan untuk Dia? Matius 3 ayat 8 dikatakan, "Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Berita Injil keselamatan harus disampaikan kepada dunia, sebab orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah pembawa kabar baik. Seperti tertulis dalam Wahyu 7 ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang sejati, karena sampai saat ini, walaupun kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak pasti, dengan adanya pandemi COVID-19, pembatasan sosial berskala besar, rencana pemberian vaksin, dan kebijakan-kebijakan lainnya, tetapi jika kita selalu menempatkan Yesus sebagai pusat dari hidup kita, maka Dia adalah juru selamat kita. Mari kita memohon hikmat Tuhan dalam hidup ini, supaya kita dimampukan menjadi saksinya, memberitakan keselamatan bagi dunia. Amin. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku. Naungan jiwaku yang kokoh teguh, tempat nan sejuk dan tentram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya. Dalam tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk memberikan hikmat agar kami menjadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Ya Yesus Kristus, Gembala yang baik, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon pimpinan-Mu menyertai para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh staf, aparat, hingga yang berada di daerah sampai RT RW di mana kami tinggal. Hikmat, kearifan, dan pimpinan-Mu boleh menyertai para pemimpin bangsa ini dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan. Saat ini kami juga sedang memasuki tatanan baru, biarlah kami boleh mematuhi setiap protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas kami, sehingga mata rantai COVID-19 dapat terputus. Berdoa juga untuk para tim medis, para pasien COVID-19, juga usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah, yaitu proses uji klinis vaksin yang sedang berlangsung. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga,
Kami berdoa untuk semua gereja-gerejamu dimanapun berada, khususnya GPIB Kasih Setia Ciledug, untuk setiap kegiatan-kegiatan yang sedang kami jalani maupun yang akan kami laksanakan, di antaranya pembinaan dan juga peneguhan para pengurus Pelkat serta kegiatan Natal, pimpinan dan penyertaan-Mu yang kami perlukan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa juga untuk setiap keluarga di sektor pelayanan 1 sampai dengan 8, kiranya anugerah dan penyertaan-Mu boleh selalu menyertai umat-Mu ini. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, serta mereka yang terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Mereka yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan. Biarlah kekuatan dan tuntunan-Mu selalu bersama dengan umat-Mu. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami, serta ajarlah kami untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan kami. Semua doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab, Amsal 11 ayat 25 dan ayat 24 dan 25 menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan ini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan ini dan kekal. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari. Bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya,
agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gerejamu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Mari kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.